Para pemburu hantu ini sedang mempersiapkan diri melawan seorang penyihir yang berkeliaran di desa. Terlihat sudah sangat meyakinkan, tapi mereka malah kabur saat penyihir menunjukkan dirinya. Kedua pemburu hantu itu adalah Jack dan Will, dua bersaudara yang selalu bertengkar saat masih kecil. Namun karena kerasnya dunia, saat mereka dewasa, mau tak mau Jack dan Will harus bekerja sama untuk menjalankan profesi yang sangat hebat dan berjasa, yaitu pemburu hantu, monster, penyihir, dan sebagainya. Lalu sampailah mereka di sebuah desa yang membutuhkan jasanya. Pak Kades menjelaskan kalau di desa mereka ada seorang penyihir yang terus berkeliaran pada malam hari. Terlihat Jack dan Will sangat serius mendengar penjelasan dari sang wali kota. Namun karena mereka pemburu hantu paling hebat di dunia, maka Jack pun menyetujui job kali ini. Setelah melakukan beberapa persiapan, akhirnya mereka langsung menuju ke tempat di mana penyihir itu sering muncul. Jack membaca mantra, dan aura di sana pun seketika berubah. Angin berhembus kencang. Mereka langsung bersiap di posisi, dan penyihir itu pun muncul. Bukannya melawan, mereka malah kabur dong. Namun Will tetap berusaha tenang dan tidak mau mempermalukan diri mereka. Sehingga dengan sekuat tenaga, mereka berusaha menghentikan penyihir itu. Mereka sempat tidak bisa mengendalikan diri karena dikuasai sang penyihir. Namun karena tekad yang sangat kuat, akhirnya Jack berhasil memberikan serangan tepat di jantung penyihir. Dengan sangat meyakinkan, mereka menghabisi penyihir itu di depan Pak Kepala Desa. Akhirnya setelah misi kali ini berhasil, mereka pun mendapat imbalan yang cukup besar. Namun setelah Pak Kepala Desa pergi, penyihir tadi muncul lagi. Dan terlihat kali ini sang penyihir terikat di sebuah tali. Ternyata penyihir tadi dan semua kengerian di sini cuma gimmick dari Will dan Jack guys, agar mereka terlihat meyakinkan seperti pemburu hantu beneran. Ternyata selama ini mereka cuma pemburu hantu palsu dan mencari uang dengan cara menipu semua warga desa. Di tengah malam, seorang anak kecil disuruh emaknya nyari cabai di hutan. Namun ia merasa seperti ada yang mengintainya. Ia pun berlari ketakutan, namun sayangnya ia malah bertemu dengan pohon yang bisa hidup. Dan juga ia dikejar-kejar oleh sosok misterius. Dan kini yang tertinggal hanyalah jubah merahnya. Sementara itu, para pemburu hantu di desa ini malah sedang asik party karena mereka baru saja menipu kepala desa dengan berpura-pura menangkap penyihir dan roh hantu palsu. Padahal penyihir yang asli masih berkeliaran. Saat mereka sedang tertidur, utusan desa menangkap mereka karena ternyata penyihir yang asli masih ada dan baru saja menangkap lagi seorang anak kecil. Tentu saja Grimm bersaudara yang berpura-pura jadi pemburu hantu ini ketakutan dan berusaha kabur agar mereka tidak tertangkap. Namun usaha mereka hanya sia-sia. Keesokan harinya, mereka pun dibawa menghadap sang jenderal dan dua orang komplotan lainnya yang berpura-pura jadi monster dan penyihir sudah dieksekusi terlebih dahulu dan mengakui semua perbuatan mereka. Jenderal pun akan menghukum mereka atas tuntutan penipuan dan mereka juga dituduh menculik semua anak-anak kecil yang hilang di desa ini. Padahal itu semua benar-benar ulah makhluk misterius yang masih berkeliaran di desa. Saat dua temannya sudah akan dicelupkan ke air panas, Will dan Jack pun berhasil meyakinkan jenderal kalau bukan mereka yang menjadi pelaku penculikan anak-anak. Namun kini jenderal malah memerintahkan mereka untuk memecahkan misteri di desa ini secara sungguhan. Hampir setiap hari di desa ini anak kecil satu persatu menghilang. Dan kini tampak ada dua orang kakak beradik sedang berjalan di hutan. Secara mengejutkan, ada ranting pohon yang bisa hidup dan menarik selendang yang dipakai adik perempuan. Gadis ini pun berusaha mengejar selendangnya, yang kini malah menyusuri sungai. Lalu saat selendangnya masuk ke dalam gua dan berhenti melayang, gadis ini terkejut karena di balik selendangnya sudah keluar ribuan serangga. Lalu ada sosok misterius yang menangkapnya lagi. Sepertinya kasus misteri penculikan anak di desa ini akan sulit terpecahkan. Apalagi yang ditugaskan memecahkan kasus ini adalah Grimm bersaudara, yang sebenarnya kan mereka pemburu hantu palsu dan tak pernah memecahkan kasus sungguhan. Will dan Jack pun mencoba mengumpulkan para warga untuk menceritakan bagaimana kronologis anak-anak mereka yang hilang. Dan ternyata sejauh ini sudah ada 10
anak yang menghilang. Dengan sangat nekat, para pemburu hantu masuk ke dalam hutan untuk mencari anak-anak yang di desa ini hilang secara misterius. Sampailah mereka menemukan menara tua yang terbengkalai. Konon katanya di menara ini dulu hidup seorang ratu bersama keluarganya. Namun ada wabah menyerang, sehingga semua keluarga ratu meninggal dunia. Dan ratu tinggal seorang diri di menara ini sampai membusuk. Benar-benar hutan yang mengerikan dengan semua cerita mistis di baliknya. Bahkan saat Jack sedang duduk sendiri, ia melihat ada pohon hidup yang bergerak sendiri. Tentu saja itu sangat membuat Jack ketakutan. Bahkan kuda-kuda mereka juga tampak sangat gelisah karena ada sosok misterius yang memberi makan serangga kepada kuda mereka. Akhirnya Will pun memutuskan untuk pulang saja. Namun Angelica berkata kalau di hutan ini pohon-pohon punya kekuatan mistis untuk menyesatkan orang-orang yang akan keluar. Dan yang bisa memberikan mereka petunjuk adalah nenek kata yang sedang dipegang Angelica. Seperti orang tak waras, Angelica berbicara dengan nenek kata dan ternyata jalan yang ditunjukkan oleh nenek kata tadi adalah jalan yang benar. Mereka semua belum sadar dengan keanehan yang terjadi dengan kuda mereka. Sampailah pada tengah malam, kuda tadi membuat keributan sampai membangunkan seorang anak. Karena kepo, anak itu pun malah melihat ke kandang kuda seorang diri. Dielusnya kepala kuda itu dan sungguh mengerikan sekali. Ternyata kuda ini mengeluarkan jaring di dalam mulutnya, kemudian menjerat anak ini dan melahapnya hidup-hidup. Suara kuda dan jeritan anak tadi tentu saja membuat Will dan Jack terbangun. Angelica yang mencoba mengejar terlebih dahulu malah dijerat oleh ranting pohon yang bisa hidup. Dan saat Will dan Jack menyusul, mereka benar-benar dikejutkan dengan banyak sekali pohon-pohon yang bisa hidup. Lalu muncul seekor serigala di dekat mereka. Angelica mencoba memanah serigala ini, namun sayang usahanya selalu gagal. Orang-orang lainnya pun semakin banyak yang terkena jeratan pohon-pohon mistis di hutan ini. Namun Angelica malah dengan santai menatap serigala di tengah hutan yang mengerikan. Para pemburu hantu yang berada di tengah hutan ini pun segera kabur karena merasa kalau semakin lama hutan ini semakin berbahaya. Mendengar kabar bahwa para pemburu hantu ini gagal, sang jenderal pun sangat marah sekali dan akan menghukum semua prajurit yang gagal dalam menyelesaikan misteri di desa ini. Begitu juga dengan Jack dan Will, sang pemburu hantu dadakan. Jenderal pun tak ada ampun sama sekali dan langsung akan mengeksekusi mereka. Namun karena Will dan Jack terus memohon, maka mereka pun diberikan kesempatan terakhir untuk memecahkan misteri hilangnya anak di desa ini. Jack dan Will berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya, namun banyak yang menganggap misteri di desa ini hanya untuk menakut-nakuti anak kecil. Akhirnya Jack dan Will pun memutuskan untuk nekat saja mencari petunjuk ke hutan. Bahkan Jack mencoba menggunakan alat pelontar agar bisa mencapai puncak menara misterius yang ada di tengah hutan. Akhirnya cara terakhir dipilih dan mereka memanjat menara itu secara manual hanya dengan bantuan seutas tali. Namun saat sudah hampir sampai di puncak, talinya malah hampir habis. Untung saja tekad Jack yang besar untuk memecahkan semua misteri di hutan ini membuatnya berhasil mencapai atap menara dan masuk ke dalam salah satu ruangan di atas sini. Kondisi di atas menara ini benar-benar sangat mengerikan dan tak terurus. Saat Jack masih berusaha mencari petunjuk di atas ini, Will malah mendengar dan mengalami hal-hal aneh lagi di bawah sana. Dan tiba-tiba muncul seorang gadis dari dalam air di belakangnya. Dan kini Will yang ditugaskan untuk memecahkan kasus misteri ini melihat juga ada seorang serigala jadi-jadian yang sedang membawa anak lainnya di tengah hutan. Sementara Jack menemukan buku mantra di dalam kastil sang ratu. Dan ternyata anak-anak yang diculik akan dijadikan persembahan kepada arwah sang ratu. Lebih mengejutkan lagi, Jack menemukan sang ratu masih terbaring di dalam kastil miliknya. Di luar kastil, Will juga masih berusaha mengeluarkan anak yang baru saja dijadikan persembahan oleh makhluk jadi-jadian tadi. Will pun kabur dan berusaha memanggil Jack yang masih ada di dalam kastil. Jack ternyata terkena sihir sang ratu dan hampir saja Jack kehilangan akal sehatnya. Untung saja Will sempat melempar batu dan memecahkan cermin sihir milik sang ratu. Jack pun berhasil kabur dari dalam kastil angker tempat ratu bersemayam. Jack dan Will pun berhasil juga membawa kembali seorang anak yang berhasil mereka selamatkan. Sesampainya di desa, anak itu malah tak bisa lagi bernafas. Di sana juga ada seorang nenek tua yang bicara ngelantur. Jack pun mulai menyadari apa arti di balik semua misteri yang terjadi di desa ini. Ratu ingin menculik 12 anak untuk dijadikan tumbal agar ia bisa kembali menjadi cantik seperti dulu lagi. Tentu saja informasi dari Jack membuat semua warga gempar. Namun Jenderal
jenderal malah datang dan menganggap Jack dan Will hanya mengarang cerita agar mereka terlihat berhasil memecahkan kasus misteri di desa ini. Lalu mereka bisa pergi dengan aman. Lagi dan lagi, Will dan Jack ditangkap oleh jenderal dan akan dieksekusi. Bahkan pasukan jenderal akan membakar habis hutan yang selama ini dianggap mistis oleh semua warga desa. Hutan yang dianggap penuh cerita mistis di desa ini habis dibakar oleh jenderal. Begitu juga dengan Will dan Jack yang terikat di dalam sana. Namun untung saja ada Angelica yang berhasil melepaskan ikatan mereka. Namun saat mereka akan keluar dari hutan, serigala jadi-jadian yang terus menebar teror di hutan ini menunjukkan wujudnya. Dan Angelica malah terdiam karena ia sadar kalau serigala jadi-jadian itu adalah ayahnya yang telah lama hilang. Ayahnya terkena sihir ratu yang membuatnya menuruti semua perkataan ratu untuk menangkap 12 anak kecil di desa ini. Will dan Jack pun berusaha menyelamatkan Angelica. Namun manusia serigala tadi malah mengubah sungai menjadi es, sedangkan Angelica masih terjebak di bawah sana. Ratu yang sadar hutannya dibakar pun bangkit dan menghembuskan angin kencang dari mulutnya untuk memadamkan api. Tentu saja jenderal dan pasukannya kaget melihat fenomena ini, karena mereka tak percaya dengan cerita misteri di balik hutan itu. Manusia serigala tadi pun ternyata berhasil menangkap Angelica untuk dijadikan persembahan kepada sang ratu. Ia tak sadar lagi kalau Angelica adalah anaknya sendiri. Manusia serigala ini pun menghadap sang ratu untuk menyampaikan persembahan terakhirnya. Will dan Jack berusaha mengeluarkan Angelica, namun peti itu sangat sulit dibuka. Namun saat Will dan Jack berusaha menghentikan ratu, jenderal datang lagi dan menyerang mereka. Tentu saja kali ini Jack tidak akan tinggal diam dan pasrah, sebab ada Angelica yang harus diselamatkan. Setelah berhasil menghentikan sang jenderal, Will dan Jack langsung berusaha naik ke kastil sang ratu yang sudah melakukan ritual kebangkitannya. Namun mereka mendapat masalah karena tubuh Will sudah dikendalikan oleh sang ratu, sehingga mereka malah saling menyerang satu sama lain. Ia pun perlahan tampak muda kembali setelah menjadikan para wanita yang diculiknya persembahan. Will pun semakin kehilangan kesadarannya dan akan dimangsa oleh sang ratu. Namun Jack sadar kalau cermin inilah yang menjadi kunci sihir sang ratu. Dan ternyata benar, setelah cermin dipecahkan, wajah sang ratu ikut retak bagaikan cermin yang pecah berkeping-keping. Begitu juga dengan menara sang ratu. Mereka pun segera keluar dari menara, dan tampak Will malah tak sadarkan diri karena tertusuk senjata dari sang ratu. Namun misi mereka belum selesai. Para wanita dan anak-anak yang dijadikan persembahan harus mereka selamatkan satu persatu, dan ternyata perjuangan mereka tak sia-sia. Semua wanita dan anak-anak masih bisa diselamatkan. Setelah musnahnya sang ratu dan hancurnya kastil angker itu, para warga desa pun bisa mendapatkan kembali hidup mereka yang tenang.